Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share satu teknik yang saya merasa tenaga saya bertambah karena teknik ini gitu. Jadi saya lagi excited banget untuk share salah satu pembelajaran ini. Jadi ini adalah salah satu teknik yang bisa bikin kita lebih berenergi gitu ya. Sebenarnya ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bergerak ya, tubuh kita didesain buat bergerak. Yang kedua adalah tentang nutrisi, misalnya contoh lebih banyak protein, kurangi sugar atau gula dan lain-lainnya, dan juga istirahat yang cukup, tidur yang cukup ya. Tapi pada episode kali ini saya mau menekankan tentang pentingnya bergerak gitu. Kadang kita tuh udah sibuk banget gitu ya, dan zaman sekarang kan kita misalnya kerja di kantor gitu, seringnya duduk, meeting duduk mulu gitu, terus minumnya misalnya es kopi manis apa segala macem, nambahin gula, dan tubuh udah jarang banget bergerak. Padahal tubuh kita tuh didesain buat bergerak. Kayak zaman dulu tuh misalnya, yang kita kalau mau makan tuh masih harus berburu lah, jadi masih lari-lari, masih kejar-kejaran, tubuhnya kan pasti ideal-ideal gitu ya. Kenapa? Karena bergerak kayak gitu. Dan semakin modern, semua makin dipermudah. Kerja pun kadang dulu juga bisa dari rumah, WFH. Mungkin sekarang juga ya, beberapa kantor ngasih kebijakan WFH ataupun WFA gitu. Terus kalau mau pesan makan tinggal Gojek, tinggal Grab, udah datang sendiri. Terus mau nonton tinggal setel Netflix misalnya di handphone dan lain-lainnya. Jadi, dan itu membuat kita semakin lama kadang jadi lupa gitu buat lebih banyak bergerak gitu. Dan saya juga ngerasain gitu pas kerja gitu, saya udah lebih banyak duduk, terutama di sekitar tahun 2000 ya, pas after covid lah ya, itu sering banget duduk, meeting duduk. Perjalanan kantor saya juga dari Jakarta Timur sampai Gading Serpong juga duduk nyetir. Jadi jarang banget bergerak sampai akhirnya saya ngerasain back pain gitu. Ada punggung bawah saya itu kayak sakit. Rasanya nggak nyaman banget tuh, nyeri. Jadi kayak dari duduk nih ke berdiri berasa nyeri punggung bawah. Turun dari mobil berasa nyeri punggung bawah. Terus saya masih ingat banget dulu waktu itu pas di kantor kan sempat ada morning briefing, terus kayak ada stretchingnya sedikit gitu pas di hari Jumat. Pas instrukturnya berdiri tegak, terus agak nunduk dan tangannya memegang jempol kaki, itu saya nggak bisa. Kayak akhirnya badan saya kayak cuma siku-siku aja, cuma 90 derajat gitu aja gitu, nggak bisa megang gitu kaki, karena kayak tadi lower back-nya kayak kaku banget dan nyeri banget gitu. Dan pas saya coba refleksikan ke dalam diri saya, kenapa saya bisa begini ya? Oh, kayaknya saya jarang banget nih gerak. Jadi kerja nggak gerak, pulang langsung makan, langsung mungkin main sama anak, bisa tidur gitu, tapi nggak ada gerakan ataupun olahraga yang gimana-gimana gitu. Terus Sabtu Minggu juga karena udah kebiasaan lama nggak gerak, akhirnya juga nggak gerak gitu. Ya paling jalan-jalan ke mall doang gitu. Tapi masih ada rasa back pain-nya gitu. Dan tapi sejak itu saya udah mulai latihan olahraga lagi gitu, kayak pelan-pelan mulai angkat beban lagi, mulai kayak plank. Saya sih berasa agak mendingan tuh pas saya udah mulai latihan lagi deadlift gitu. Nanti coba kamu cek aja, googling gitu, deadlift gitu. Deadlift itu gimana gerakannya, itu lumayan punggung bawah jadi berasa lebih loose gitu, lebih enak gitu. Dan dari situ badan saya udah lebih enak. Terus saya belajar lagi gitu. Saya mulai mempelajari lagi olahraga itu paling bagus itu
angkat beban apa kardio sih gitu. Karena dari beberapa referensi kayak ngajarin kamu harus angkat beban aja, fokus building muscle, bangun otot gitu biar metabolisme juga makin tinggi, makin kuat gitu. Jadi kardio itu tidak terlalu penting. Ada beberapa referensi seperti itu. Pas saya praktekin kayak gitu, tapi kok rasanya kayak nggak enak ya, kayak kurang fresh gitu, kayak kurang seger gitu. Terus terus saya sempat nyoba juga, oke, coba lebih banyak kardio gitu, lebih fresh, lebih enak gitu. Tapi kok kayak badan kayak ya kurang strong ya, karena mungkin latihan bebannya jarang. Dan dari situ saya jadi coba mikir lagi gitu, refleksi lagi. Dulu kayaknya pas kuliah saya pernah baca satu buku yang menarik, judulnya Body Your Life gitu. Jadi di situ dijelasin kalau olahraganya dia itu kayak selang-seling. Misalnya contoh, Senin latihan beban, Selasa kardio, Rabu latihan beban, Kamis kardio gitu, selang-seling gitu. Dan akhirnya barusan ya mungkin minggu lalu ya, saya eksperimen gitu konsisten dari weekend minggu lalu sampai hari Jumat. Itu saya selang-seling. Kayak latihan beban, kardio, latihan beban, kardio. Dan setelah teknik itu saya terapin, rasanya lebih mantep aja gitu. Kayak badan lebih strong, tapi badan juga lebih fresh, badan lebih seger. Dan nggak tahu ya, kayak mungkin efek ke tubuh juga, jadi lebih kelihatan lebih fresh, lebih seger kayak gitu. Jadi sekarang saya lagi mau pakai teknik ini gitu, selang-seling antara latihan beban, kardio setiap harinya. Dan nggak perlu yang berat-berat gitu. Kalau misalnya ngerasa hari itu mungkin fisik nggak 100% fully fit, ya mungkin kardionya tipis-tipis aja gitu. Nggak usah sampai lari gimana, ya jalan cepet gitu misalnya. Begitupun ketika latihan beban, kalau misalnya hari sebelumnya misalnya restnya cukup dan cukup fit, mungkin bisa angkat beban agak berat. Tapi kalau misalnya lagi kurang fit 100%, ya angkat bebannya ya tipis-tipis aja kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Tapi ketika saya merasakan efeknya, impactnya, ini saya jadi tertarik untuk bisa jadi ini sebuah habit kayak gitu. Ya hari ini saya udah latihan beban, besok mau kardio kayak gitu. Jadi mulai selang-seling. Nah itu salah satu refleksi diri saya yang mana akhirnya dari situ saya bisa dapat lebih banyak energi, lebih fresh, lebih seger, dan bisa jauh lebih produktif gitu. Dan mungkin next time kita bahas lebih banyak lagi gitu ya tentang misalnya nutrisi, apa aja sih yang baiknya kita makan kalau kita mau lebih produktif, biar nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk. Terus mungkin pengalaman saya puasa, mungkin intermittent fasting juga boleh di-share. Dan tentang tidur juga salah satu yang krusial. Saya pernah terlalu hustle di mana tidur mungkin cuma 4 jam, 5 jam, dan itu membuat fisik saya benar-benar drop. Tapi setelah saya tidurnya lebih cukup, saya jadi jauh lebih fresh dan bisa jauh lebih produktif. Mungkin next time kita bisa bahas lebih detail. Kalau kamu tertarik untuk dibahas lebih detail, mungkin kamu bisa komen juga. Bahas bang tentang nutrisi dan tentang tidur. Nah, boleh nanti kita bahas. Oke? Dan di akhir mungkin buat kamu yang mau mencapai goal besarmu tanpa perlu burnout, kamu bisa join dalam free webinar Peaceful Warrior ya. Kamu akan belajar gimana cara memecah goal besar jadi goal-goal kecil, terus gimana agar kamu tidak burn out, dan gimana cara menyelesaikan lebih banyak hal tentang delegasi. Kamu bisa daftar secara gratis, ikut webinarnya di hari Minggu 28 September nanti, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.